Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, Shalom. Saat ini kita akan melanjutkan PA kita, Kitab Amsal. Dan kita akan membaca bersama-sama dari Amsal pasal 1 ayat 20 sampai dengan 33. Namun sebelum kita membaca bersama-sama, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Bapa, karena Tuhan telah memberikan kepada kami buku hikmat di dalam Alkitab. Melalui kitab Amsal, kami boleh merenungkan begitu banyak nasihat-nasihat, petuah-petuah yang akan membawa kami kepada kebijaksanaan. Karena itu Bapa, berilah agar hati kami terbuka, pendengaran, penglihatan, bahkan seluruh hidup kami siap untuk diisi dengan hikmat Tuhan. Dan bantulah agar hamba-Mu yang terbatas ini dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga hanya kehendak Tuhan yang dinyatakan. Kami memohon pimpinan Tuhan dari awal hingga akhir. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan Amsal pasal 1 ayat 20 sampai dengan 33. Amsal 1 ayat 20 sampai dengan 33. Nasihat hikmat. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku, maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan
oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung dari kedahsyatan malapetaka. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, menyimpan dan melaksanakannya. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih. Amsal pasal 1 ayat 20 sampai dengan 33. Dalam perikop ini, kebijaksanaan atau hikmat dipersonifikasikan sebagai seorang wanita. Marilah kita memanggilnya Ibu Hikmat. Ibu Hikmat mendesak orang-orang sederhana untuk mengindahkan kata-kata nasihat-nasihatnya. Memang di dalam teks Ibrani bentuknya feminin. Mari, kalau dalam bahasa Indonesia kita tidak bisa melihat karena dia itu laki-laki perempuan sama. Tapi lihat ini dalam terjemahan bahasa Inggris, NRSV. Wisdom cries out in the street. In the square, she raises her voice. At the busiest corner, she cries out, and at the entrance of the city gate, she speaks. Atau bandingkan juga dengan NIV. Out in the open, wisdom calls aloud. She raises her voice in the public square. On top of the wall, she cries out. And at the city gate, she makes her speech. Dengan kata lain, di sini kita melihat bahwa baik dalam teks Ibrani maupun terjemahnya dalam bahasa Inggris, tampil bahwa personifikasinya adalah bukan pria, tetapi seorang ibu, seorang wanita, seorang perempuan. Petuah pertama yang dipersonifikasikan Ibu Hikmat di dalam ayat 20 dan 21 itu tampil dalam 2 stansa, yaitu yang pertama ayat 20 dan ayat 21. Dalam kosakata dan latarnya, ayat-ayat ini sejajar dengan nanti kalau kita sampai pada waktunya membahas pasal 8 ayat 1 sampai dengan 5, pasal 9 ayat 1 sampai dengan 6. Di sini memang dipersonifikasikan dengan sosok yang sama. Dan ini sekaligus sebagai di satu pihak ada Ibu Hikmat, dikontraskan dengan Ibu Kebodohan. Lady Wisdom and Dame Folly, itu bahasa Inggrisnya. Dengan kata lain, rekan dari Ibu Kebodohan adalah perempuan jalang. Atau dalam bahasa Indonesia masa kini, perempuan nakal. Coba dengarkan ini. Mas, Amsal pasal 5 ayat 3 sampai dengan 6. Perempuan nakal dan catatan kakinya atau istri orang lain, mulutnya semanis madu dan kata-katanya memikat hati. Tetapi apabila semuanya telah berlalu, yang tertinggal hanyalah kepahitan dan penderitaan. Engkau diseretnya turun ke dunia orang mati. Jalan yang ditempuhnya menuju kepada maut. Ia tidak tetap pada jalan yang menuju hidup. Tanpa diketahuinya, ia telah menyimpang dari jalan itu. Nah, di sini kita melihat bahwa di antara gema kata kerja dikatakan perempuan nakal itu tidak tenang di rumah dan dikatakan cerewet. Nah, kalau kita melihat bagian-bagian paralelnya dengan demikian berkontribusi pada kesetaraan metaforis, yaitu ada 3 hal. Rumah, kota, dan tubuh. Dan dalam hal ini tubuh wanita. Semuanya harus masuk melalui pintu gerbang. Itu di dalam pasal 1 ayat 21. Bahasa Ibraninya petah. Tempat yang terbuka, pintu masuk. Nah, seperti biasa, maka di dalam
banyak budaya, rumah, kota, dan tubuh memiliki implikasi kosmik. Maksudnya begini, melalui hubungan perbandingan antara kebijaksanaan dan kebodohan, gambar-gambar ini mewakili norma ilahi bagi makhluk ciptaan Tuhan. Jadi siapa yang mengikuti jalan hikmat atau mengikuti jalan kebodohan? Semuanya masuk melalui pintu. Nah, dunia simbolik ini mencakup apa yang orang modern sebut bahwa dalam sejarah manusia dan masyarakat, semua itu baik hikmat maupun kebodohan, khususnya kebodohan itu masuknya melalui rumah, atau melalui tubuh kebodohan. Dan kalau sudah masuk, akan terus ke dunia orang mati, atau yang dalam bahasa Ibrani disebut Sheol. Mari kita dengarkan lagi. Amsal pasal 9 ayat 13 sampai dengan 18. Saya bacakan dari Bimka. Kebodohan adalah seperti wanita cerewet yang tidak berpengalaman dan tidak tahu malu. Tempatnya ialah di pintu rumahnya atau di pintu gerbang kota. Dari situ ia berseru kepada orang yang lewat. Orang yang tulus hati dibujuknya. Mari singgah, hai kamu yang belum berpengalaman. Dan kepada orang yang tak berakal budi ia berkata, air curian rasanya manis. Dan makan sembunyi-sembunyi lebih enak. Mereka yang menjadi mangsanya tidak tahu bahwa orang yang mengunjungi dia, wanita jalang, wanita nakal, menemui ajalnya di situ. Dan mereka yang telah masuk ke dalam rumahnya sekarang berada di dalam dunia orang mati. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih. Jadi yang ditekankan di dalam Amsal pasal 1 sampai dengan pasal 9 tidak lain realitas bahwa di dalam ciptaan Tuhan ada tatanannya. Dan seperti apa tatanan dunia Tuhan itu? Apa syaratnya untuk hidup dengan baik di dalam tatanan dunia Tuhan? Nah, di sini Ibu Hikmat berbicara kepada para pemuda. Nah, menurut Amsal, para pemuda itu seringkali menjadi pengejek. Dan pemuda itu dapat digolongkan orang bodoh. Di mana disampaikannya? Ibu Hikmat menyampaikannya di tempat umum, di lapangan, di alun-alun. Dan ini berbeda dengan undangan perempuan nakal di tempat yang rahasia. Seperti dalam ayat 14. Nah, Ibu Hikmat juga pertama kali mengangkat tema cinta dan kesukaan. Apa yang suka dilakukan. Dan ini akan dibahas sepanjang bab 1 sampai pasal 9. Dan sekali manusia memilih apa yang mereka cintai, mereka bertanggung jawab pada pilihannya. Di dalam ayat 22 sampai dengan 31, petuah-petuah hikmat ini mengadopsi genre atau jenis nubuatan penghakiman. Dengan tujuan memberikan petunjuk. Maksudnya apa? Nubuatan penghakiman seperti para nabi. Kalau firman disampaikan dan tidak diikuti akan dihukum. Nah, Ibu Hikmat berbicara kepada mereka yang pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi menolak. Nah, ini juga sama dengan apa yang kita baca di dalam Torah, di dalam Keluaran, khususnya pasal 10 ayat 3 sampai dengan 6. Juru bicara Allah waktu itu adalah Nabi Musa. Diutus kepada Raja Firaun.
setelah beberapa tulah dikirim. Dan motif kenabian lainnya di sini adalah panggilan dari Tuhan, namun tidak didengar. Dan di sini kita melihat ini diparalelkan nantinya mencari tetapi tidak menemukan. Jadi kalau diberikan tidak didengar, lain kali mencari tidak akan ditemukan. Ibu Hikmat berbicara untuk dirinya sendiri. Di sini dia mengambil posisinya di pusat kehidupan bermasyarakat. Di gerbang kota, di jalan raya, artinya di tempat yang sangat umum, yang terbuka. Dengan kata lain, ini disampaikan pada semua orang, pemuda, dewasa, semuanya. Tidak seorang pun dapat mengklaim bahwa dia tidak mendengar suara hikmat. Bahwa mereka tidak pernah tahu, tidak pernah dengar, tidak ada alasan karena sudah disampaikan di tempat yang sangat terbuka dan umum. Nah, di dalam ayat 20 sampai dengan 21 disampaikan secara dramatis. Sambil menangis di jalan, Ibu Hikmat menasihati orang-orang yang sederhana, pemuda, pencemooh, orang bodoh, untuk mendengarkan kata-katanya. Nah, di sini kita melihat bahwa siapa yang dimaksud orang bodoh, pemuda, itu sudah dibahas di pasal 1 ayat 4. Orang sederhana, orang yang naif, dan mudah tertipu. Karena itu mereka ditawarkan instruksi, pelajaran, disiplin untuk dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Orang muda yang dalam bahasa Ibrani disebut na'ar, perlu mendapatkan pelajaran dan disiplin agar tidak menjadi orang bodoh. Nah, di dalam ayat 20, tadi kita baca kebijaksanaan memanggil. Panggilan hikmat ini untuk seluruh kota, di jalan, di pasar, di gerbang kota. Dengan kata lain, hikmat ini membuat panggilannya tersedia bagi siapa saja yang mau mendengarkan. Jadi ibu bapak saudara-saudari, ini untuk semua. Suaranya, suara apa? Di sini hikmat dipersonifikasikan sebagai seorang ibu. Dengan kata lain, hikmat, kebijaksanaan atau hakmut dari kata hakma adalah bentuk feminin. Jadi ayat-ayat ini berfungsi sebagai nubuatan tuduhan. Maksudnya apa? Orang-orang sederhana telah mendengar hikmat, tetapi mereka belum mendengar. Memang mereka telah menolak pesannya. Karena itu ini adalah nubuatan untuk menuduh mereka yang menolak mendengar hikmat. Dan berapa lama di dalam ayat 22? Hikmat menyampaikan panggilannya kepada 3 tipe orang. Orang sederhana, pencemooh, dan orang bodoh. Tadi yang kita sudah bahas di ayat 4. Nah, selanjutnya dalam ayat 26 sampai dengan 28, konsekuensi daripada menolak hikmat itu dinyatakan sebagai malapetaka yang datang seperti badai. Ayat 27. Dengan kata lain, selain ada penghukuman, juga disertai dengan, dalam tanda petik, tawa hikmat. Apa itu tawa hikmat? Ini adalah respons pada anak muda yang mengejek hikmat. Sekarang hikmat memberikan respons, memberikan tanggapan. Ayat 28 menunjukkan bahwa pengaturan waktu dalam hidup itu penting.
Maksudnya apa? Pada satu titik, kalau kita tidak perhatikan, ada titik di mana kita tidak bisa kembali lagi. Point of no return dalam bahasa Inggris. Dengan kata lain, kalau badai sudah menimpa, kita sudah terlambat. Mau cari perlindungan waktu itu sudah terlambat. Dengan kata lain, keputusan selama kita hidup itu harus ditentukan sekarang, bukan waktu nanti bahaya sudah menimpa. Itu sudah kehilangan kesempatan. Dengan kata lain, konsekuensi bencana datang bagi mereka yang menolak, dan saat itu sudah terlambat untuk memperbaiki. Dan jika hikmat tidak ditanggapi, bahkan ditolak, bahkan diabaikan, maka pada akhirnya akan dihancurkan oleh kebodohan mereka sendiri. Di dalam ayat 28 dikatakan, aku tidak akan menjawab. Dengan kata lain, sekali orang bodoh menolak hikmat, hikmat akan menolak orang bodoh. Nah, di sini kita melihat di dalam ayat 29. Tidak memilih takut akan Tuhan. Ingat pasal 1 ayat 7. Ini menekankan aspek religius dan hikmat. Maka menolak pengetahuan berarti menolak takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah menghormati dan menghindari dari hidup berdosa, lari dari dosa. Nah, ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih. Di dalam ayat 31 dikatakan, mereka yang bodoh, yang menolak hikmat, mereka akan memakan buah dari jalannya sendiri. Memang kebodohan akan membawa kepada kebinasaan. Ini nanti diulang dalam pasal 10 ayat 8. Dan kehancuran sudah menanti. Dan ini merupakan akibat alami dari kebodohan dan merupakan hukuman ilahi. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, di ayat 32 sampai dengan 33 bagian terakhir, secara ringkas menjelaskan konsekuensi dari menolak dan mendengarkan nasihat hikmat. Yang menolak akan menerima kematian, yang menerima akan mendapat keamanan hidup. Dengan kata lain, hikmat diakhiri dengan mendorong orang untuk mengindahkan panggilannya. Dengan demikian dapat menyelamatkan diri dari bencana, mengamankan diri dari bencana, atau menolak ditimpa bencana dan tidak dapat balik lagi. Ayat 33 mengatakan, barang siapa mendengarkan aku, ia akan diam dalam keamanan. Mereka yang mengindahkan seruan hikmat menemukan keamanan sama seperti mereka yang percaya kepada Tuhan memiliki keamanan. Ibu bapak saudara-saudari, sastra kebijaksanaan beroperasi berdasarkan satu prinsip, bahwa Tuhan yang menciptakan dunia dan merancang dunia, sehingga orang-orang mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Dengan kata lain, jika mereka hidup benar, mereka akan diberkati. Jika mereka hidup jahat, mereka akan dihukum. Ini adalah prinsip-prinsip alami. Dan itulah yang direnungkan oleh Amsal. Nah, apa perenungan yang dapat kita pelajari? Yang pertama, kebijaksanaan hikmat membahas campuran paradoks antara kenaifan dan cemoohan yang terkadang menimpa orang muda yang arogan. Pemuda dan pemudi
Itu digolongkan kalau dia arogan, tidak mau menerima hikmat, itu orang yang celaka. Ketika orang bertahan dalam ketidaktahuan dan bertentangan dengan ajaran hikmat, mereka dinyatakan bersalah. Sebenarnya tidak ada yang salah menjadi orang muda, itu wajar. Dan tidak salah orang muda itu naif. Tetapi yang salah kalau dia tetap muda dan tidak mau belajar, tetap naif dan tidak mau diberikan pelajaran. Dengan kata lain, tidak ada harapan bagi pengejek dan orang bodoh yang menganggap sudah tahu semua. Yang mereka mengatakan, ya sudahlah, aku yang suka ini, aku yang cinta ini, ya sudah. Bahkan ada kalanya ada orang yang bersemboyan, ya sudah, ini apa adanya, aku suka kok, kenapa dilarang? Sebenarnya penegasan itu bukan masalah harga diri yang sehat, tetapi ini sebenarnya penyangkalan bahwa hidupnya tidak perlu apa lagi, tidak perlu bertumbuh, tidak perlu dikoreksi, tidak perlu kekuatan eksternal, kekuatan dari luar, kekuatan dari Tuhan, hikmat kebijaksanaan dari firman Tuhan. Coba dengarkan di dalam perjanjian baru 1 Korintus 13 ayat 11. Pada waktu saya masih anak kecil, saya berbicara seperti anak kecil. Saya berperasaan seperti anak kecil. Dan saya berpikir seperti anak kecil. Sekarang saya sudah dewasa. Kelakuan saya yang kekanak-kanakan sudah saya buang. Itu tadi dari perjanjian baru 1 Korintus 13 ayat 11. Nah, pelajaran yang kedua. Tawa hikmat itu mengejutkan. Jangan dikira kalau kita mengejek hikmat, hikmat tidak akan memberikan respons. Ternyata responsnya menunjukkan kepada kita itu bagaikan seorang yang meludah ke atas, meludah ke angin, lalu dia bertanya, loh, kenapa kok saya kecipratan jadi basah? Ini menunjukkan bahwa orang yang sukacitanya pada ketertiban dunia, keadilan, dan hikmat, itu orang yang akan menuai kebaikan. Namun orang yang menabur kejahatan akan menuai kejahatan, akan menuai bencana. Nah, kita kalau mendengar ada diktator yang jatuh, ya, yang runtuh, yang tidak bertahan dalam kediktatorannya, kita semua senang. Namun kita harus mencatat, kita harus memperhatikan bahwa kita pun bertanggung jawab pada tindakan kita, pilihan kita. Kalau kita menolak makan buah kebijaksanaan dan hanya dijejali dengan buah semau gue, ya, semau diri sendiri, maka hasilnya yang kita makan sehat atau mati. Dan malapetaka yang disebabkan oleh diri sendiri seperti itu tidak hanya menimpa orang itu secara individu, tetapi akan juga berimpas pada keluarganya. Kalau dia menikah, akan mempengaruhi suami dan istrinya, anak-anaknya, cucunya. Kebijaksanaan adalah masalah hidup dan mati. Dan itu bukan hanya untuk individu, tetapi keluarga, bangsa, perusahaan, tempat kita belajar, tempat kita beribadah, tempat kita berbakti. Nah, itulah Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Anak cucu kita itu lahir dengan rasa ingin tahu. Maka penting sekali memperkenalkan hikmat Alkitab sejak usia dini.
Jangan menunggu sampai nanti sudah ada tawaran-tawaran jahat, geng-geng penjahat menarik mereka, perempuan nakal menarik mereka. Dan yang kedua, jangan lupa, bukan hanya anak-anak, tetapi belajar itu tidak mengenal usia. Karena itu kita yang sudah dewasa muda, kita sudah lanjut usia, jangan berhenti belajar. Dan jangan lupa yang ketiga, bahwa di dunia internet, di dunia maya saat ini, banyak sekali sosmed, media sosial. Banyak media sosial menyebarkan hal-hal jahat, tapi dikemas dengan kemasan modern. Dengan kata lain, kalau kita mendapatkan tawaran, godaan, baik untuk bergabung dengan geng-geng yang penjahat, yang ingin cepat kaya, yang membuat perusahaan cepat laba, ingin keuntungannya bertumpuk, tetapi dengan cara mengeksploitasi pekerja, pegawai, buruh, bahkan merusak lingkungan, asal babat, asal merusak semua, ditumbangkan, mengorbankan keadilan dan kebenaran. Kita diingatkan bahwa itu mempunyai konsekuensi. Apakah kita menjual narkoba? Memang cepat kaya, karena dengan modal kecil penghasilannya berlimpah ruah. Tetapi siapa yang dirugikan? Orang lain pasti dirugikan, tapi diri sendiri kena. Kena getahnya, menanggung akibatnya. Kalau kita melakukan penjualan-penjualan yang tidak sah, barang yang tidak asli dikatakan asli, yang palsu dijual dengan harga asli. Memang cepat untung, cepat kaya. Tetapi siapa yang dirugikan? Nah, kalau itu spare parts mobil, apalagi itu spare part pesawat udara, berapa banyak nyawa yang menjadi berisiko gara-gara 1-2 orang ingin cepat kaya. Apakah kita ingin belajar, ingin mendapat gelar, tetapi tidak mau susah payah, tidak mau belajar, tidak mau riset, tidak mau panjang-panjang, tidak mau tekun, cari jalan pintas, cari yang aspal. Apakah itu tidak merugikan? Pasti merugikan. Bukan hanya pribadi, integritas, suami, istri, anak, orang tua, cucu akan kena dampaknya. Gereja akan kena. Lingkungan akan kena. Ibu, bapak, saudara-saudari, biarlah pada malam ini kita diingatkan betapa pentingnya kita menerima tawaran hikmat. Ibu hikmat, personifikasi dari hikmat yang sangat mendalam. Itu yang akan memberikan jalan menuju kehidupan. Menolaknya akan membawa kematian. Dan kalau terus menolaknya tanpa disadari, akan pada satu titik tidak bisa kembali lagi. Dan kalau sudah berada di dunia orang mati, tidak lagi ada harapan. Ingat, kita harus berhikmat agar kita tidak menjadi orang-orang yang hidup di muka bumi hanya sekali, tetapi berakhir dengan tragis. Berbahagialah orang yang selama hidupnya mendengarkan bimbingan dari hikmat firman Allah. Karena dengan jalan di jalan Tuhan, maka hidup selama di muka bumi
menerima pimpinan, bimbingan, dan perlindungan Tuhan, berkat Tuhan, jasmani rohani, dan memberikan kepastian bahwa pada akhir hidup, hidup bahagia, hidup yang kekal, hidup yang sejati, dan selama-lamanya mulai sekarang sampai bertemu dengan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur sekali lagi bahwa hikmat Tuhan mengingatkan kami pentingnya untuk tidak masuk ke dalam pintu yang salah. Tidak menerima tawaran-tawaran yang keliru. Bapa, seringkali kami tergiur pada jalan pintas. Namun Tuhan telah mengingatkan bahwa kami tidak keliru menjadi orang muda yang naif, tetapi kami tidak akan terus-menerus menjadi anak muda karena kami akan menjadi orang yang dewasa. Dewasa secara jasmani dan khususnya secara rohani. Biarlah firman-Mu ini tertanam dalam hati kami, dan kami boleh melaksanakannya, dan kami boleh merasakan berkat-Nya hidup bersama hikmat Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, terimalah berkat. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari menjadi orang berhikmat sekarang dan selama-lamanya. Amin.